Bab 25. Nggak tahu nih mas, mungkin aku masuk angin kali ya. Aku menjawab pertanyaan suamiku. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit saja. Ajak Mas Rian yang kebetulan sekarang ini dia sedang berlibur. Mas Rian begitu mengkhawatirkan aku, mungkin dia takut kalau aku mempunyai penyakit yang serius. Gak perlu mas, mungkin aku hanya masuk angin saja. Aku menolak ajakan suamiku untuk berobat. Kamu jangan suka menyepelekan penyakit sayang. Kamu harus sehat sayang. Karena ada Anissa dan Mas yang sangat membutuhkanmu. Mas Rian terus membujuk aku supaya mau berobat. Tapi Mas, sahutku, ingin menolak. Namun Mas Rian tidak peduli dengan penolakanku. Ia tetap memaksaku untuk ikut ajakannya. Aku pun segera berganti pakaian dan mengikutinya. Aku ikut Mas Rian pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sampainya di rumah sakit, kami pun turun kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Aku menunggu di antrian dokter umum, tetapi aku nggak perlu daftar lagi, sebab Mas Rian yang sudah langsung mendaftarkan aku lewat online. Tidak berapa lama nama aku pun dipanggil, kemudian aku dan Mas Rian pun masuk ke dalam ruangan dokter umum tersebut. Ada keluhan apa istri Anda, Dokter Rian? Tanya Dokter Andrew. Barusan istri saya mual dan langsung muntah-muntah. Saya takut istri saya kenapa-napa, dokter. Mas Rian menjelaskan kronologi kejadian aku mual hingga muntah. Pak dokter pun memeriksa keadaanku dengan sangat teliti. Setelah selesai, ia pun memberitahu kami tentang keadaanku. Selamat ya dokter, istri Anda bukannya sakit karena apa-apa, tetapi dia sedang isi. Selamat, sebentar lagi Anda akan memiliki anak dan usia kandungannya sekitar 5 minggu. Harus berhati-hati, jangan terlalu kecapean, soalnya masih rawan. Dokter Andrew memberitahu keadaanku yang sebenarnya. Hamil dok, jadi istri saya sedang hamil. Mas Rian mengulang ucapan dokter, seakan dia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Iya dokter, selamat ya, sahut dokter Andrew sambil berulang kali mengucapkan selamat. Kami berdua pun akhirnya mengucapkan syukur dengan apa yang telah diberi. Namun ada rasa sedih yang menjalar di hati ini, sebab anakku Anissa belum genap 2 tahun aku memberikan ASI padanya. Dok, anak saya kan masih menyusu. Apa boleh kalau sedang hamil begini menyusui? Aku bertanya seputar boleh tidaknya menyusui saat hamil. Nggak apa kok, asal nutrisi yang masuk harus seimbang sama nutrisi yang dikeluarkan. Soalnya begini, biasanya orang yang sedang hamil identik dengan masa-masa mual hingga tidak mau makan. Sedangkan ASI kita tetap disedot oleh anak kita. Terus si bayi yang ada di dalam kandungan nanti nggak kebagian dong, semuanya disedot kakaknya. Nah makanya sebisa mungkin nutrisi harus dijaga. Dokter Andrew panjang lebar menjelaskan apa yang ingin aku ketahui tentang semua ini. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Saya akan usahakan supaya tetap menjaga pola makan supaya anakku dan janin yang ada di dalam perutku sama-sama mendapatkan nutrisi yang seimbang. Aku mengucapkan syukur, ternyata aku masih bisa menyusui. Pak dokter pun bilang kalau masalah kesehatan anak Mas Rian adalah pakarnya. Soalnya dia adalah dokter anak lulusan luar negeri. Selesai periksa, kami pun kembali pulang ke rumahnya Mas Rian, sambil membawa kabar gembira untuk keluarga. Mas Rian pun mengabarkan kehamilanku kepada keluarga besarnya, sehingga saat aku pulang ke rumah aku sudah disambut oleh semua orang. Kehidupan rumah tanggaku yang dulu berbanding terbalik dengan rumah tanggaku yang sekarang. Dulu aku menanti anak 10 tahun lamanya, tetapi ketika dipercaya punya anak suamiku dan keluarganya tetap tidak peduli padaku. Namun, saat ini aku baru saja 2 bulan menikah tetapi telah dianugerahi titipan serta semua orang ikut bahagia mendengar kabar kehamilanku. Andai aku tahu kalau berumah tangga dengan Mas Arya hanya akan mendapatkan luka. Mungkin sejak sekolah saja aku akan menerima cintanya Mas Rian tanpa harus mengenal Mas Arya terlebih dulu. Alhamdulillah Salma, kamu akan memberikan cucu untuk bunda. Terima kasih ya sayang.
Rian memang tidak salah pilih kalau memilih sosok seorang istri. Bunda Yasmin, ibunya Mas Rian, mengucapkan terima kasih sambil memelukku. Iya Bunda, alhamdulillah. Tapi Bunda jangan terlalu memuji Salma. Nanti Salma malah menjadi orang yang jumawa. Aku menolak untuk terlalu dipuji, soalnya aku takut menjadi orang yang sombong. Iya Bunda, nanti kalau Salma sombong nggak akan ada lagi yang memujinya, malah akan digantikan dengan kata-kata cacian untuknya. Mas Rian menimpali ucapanku. Kami pun tergelak bersama, begitu bahagianya hati ini. Karena mereka juga begitu menyayangi Anissa, anakku dari pernikahanku bersama Mas Arya. Namun dari pihak Mas Arya dan keluarganya tidak pernah ada satu orang pun yang mengunjungi Anissa untuk sekedar memberinya mainan atau hanya sekedar mengajaknya bermain. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Atau kamu mau sarapan apa? Tanya Mas Rian bertanya tentang keinginanku. Aku mau makan rujak Mas, sepertinya seger banget kalau makan rujak. Aku menyahut pertanyaan suamiku. Ya ampun sayang, ini masih pagi loh, baru juga jam 6:30 pagi. Mana ada tukang rujak yang jualan jam segini, ujar Mas Rian. Ia kaget saat mendengarkan keinginanku yang aneh ini. Mas, gak usah beli, tetap bikin saja. Masih ada kan buah-buahan yang kemarin Mas beli? Tanyaku. Iya ada, memangnya kamu bisa bikin bumbu rujak? Mas Rian balik bertanya kepadaku. Ya bisa lah Mas, masa ia bikin bumbu rujak saja gak bisa? Aku menyahut ucapan Mas Rian barusan. Aku dan Mas Rian pergi ke dapur untuk mengecek kelengkapan bumbu dan buah yang akan aku bikin rujak. Setelah itu aku segera eksekusi buah dan bumbu rujak tersebut. Setelah selesai aku buat, aku menyuruh Mas Rian dulu yang mencicipi rujak buatanku itu. Bagaimana Mas, enak tidak? Tanyaku. Ternyata enak sayang rujak buatanmu. Kamu ternyata pandai segalanya ya sayang. Kamu itu sudah pandai di sumur, di dapur, apalagi di kasur. Sih, nggak ada yang dapat mengalahkannya. Haha. Mas Rian menyahut ucapanku sambil berkelakar. Ih, kamu bicara apaan sih Mas? Bikin malu aja. Nanti kalau ada orang yang dengar aku kan jadi malu, ujarku. Sambil mencubit pinggang yang kini telah berstatus suamiku itu. Kebahagiaan demi kebahagiaan aku dapatkan dari suami dan juga keluarganya. Hubunganku dengan Mbak Rini dan Mas Ali juga semakin erat bagaikan dengan saudara kandung. Mungkin ini adalah buah dari kesabaranku selama hidup berumah tangga dengan Mas Arya, yang baru aku dapatkan sekarang. Aku menjalani kehamilanku dengan begitu enjoy, sebab ada suami yang selalu membuat aku nyaman. Semua orang juga selalu membuat aku happy hingga pada akhirnya sampai saat usia kandunganku siap untuk melahirkan. Semua orang ikutan sibuk mempersiapkan semuanya dan akhirnya tersebutlah seorang bayi laki-laki bernama Abizar Ihram Bisora yang artinya pembawa sukacita dan kebahagiaan bagaikan emas. Semoga dengan kelahiran Abizar ini dapat membahagiakan keluarga ini sampai akhir hayat. Selesai. Ambil baiknya, buang buruknya dari cerita ini. Maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih, nggak tahu nih Mas, mungkin aku masuk angin kali ya. Aku menjawab pertanyaan suamiku. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit aja, ajak Mas Rian yang kebetulan sekarang ini dia sedang berlibur.